selamat pagi. Iya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 edisi Senin 2 Januari 2023. Pemirsa Komisi 5 DPR RI mengapresiasi serapan anggaran infrastruktur di Provinsi Bali yang mencapai 98% atau kurang 2% lagi untuk mencapai angka sempurna. Bali merupakan salah satu daerah tujuan utama wisata, baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, program pembangunan infrastruktur harus fokus pada peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan peningkatan kualitas layanan transportasi. Jelang tahun 2023, serapan anggaran infrastruktur di Provinsi Bali mencapai 98% atau kurang 2% lagi untuk mencapai angka sempurna. Komisi 5 DPR RI menilai hal tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur di wilayah Bali berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memaparkan, Bali merupakan salah satu daerah tujuan utama wisata, baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, program pembangunan infrastruktur harus fokus pada peningkatan konektivitas, aksesibilitas, peningkatan kualitas layanan transportasi, peningkatan keselamatan, dan keamanan. Rata-rata sudah di atas 95%, 97%, bahkan ada yang sudah 99%. Sekira di akhir tahun anggaran 2022 ini, mereka semua sudah mampu menyelesaikan finish 100%. Jadi saya kira nggak ada kendala dalam rangka penyerapan anggaran tersebut. Kita dari Komisi 5 tentu akan selalu mendorong, mensupport mitra Komisi 5 ini agar bisa menyelesaikan pekerjaan ataupun kegiatan yang telah dianggarkan. Anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Muhammad Aras meminta pemerintah daerah Provinsi Bali memaksimalkan anggaran yang diberikan dari sisa waktu di penghujung tahun 2022 ini. Dengan adanya J20 kemarin cukup diuntungkan. Karena anggaran cukup besar untuk dialokasikan di Bali, sehingga tinggal bagaimana memaksimalkan yang ada. Misalnya saja masih ada infrastruktur yang kurang memadai, tentu beberapa hari ke depan tentu bisa dimaksimalkan. Dari Denpasar, Bali, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke Komisi 7 pemirsa, di sini mendorong percepatan pengembangan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, khususnya di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Tentunya kehadiran Jargas diharap bisa menjadi alternatif bahan bakar gas untuk rumah tangga selain LPG. Tentunya serta memenuhi kebutuhan gas, baik untuk rumah tangga maupun komersial, sehingga dapat menekan angka impor gas dari luar negeri. Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pengembangan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas PT PGN, khususnya di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Pasalnya Komisi 7 menilai capaian pemerintah dinilai masih sangat minim dari target 4 juta sambungan pada tahun 2024. Dalam kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mendorong percepatan pembangunan jaringan gas agar dapat menunjang transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT. Edi menilai diperlukan akselerasi dalam pengembangan Jargas untuk dapat mengurangi ketergantungan impor LPG serta melakukan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kami berharap bahwa jaringan gas itu menjadi salah satu penunjang kita untuk melakukan transisi ke energi terbarukan, energi bersih. Ya, oleh karena itu kita perlu mengakselerasi pengembangan jaringan gas tersebut. Ditambah lagi juga memang bisa mengurangi ketergantungan kita pada LPG yang selama ini masih kita import banyak. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengkritisi pemerintah yang tidak memberikan alokasi APBN 2023 untuk pembangunan Jargas di tahun depan. Andi juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mencapai 4 juta sambungan Jargas pada tahun 2024. Tahun 2023 tidak ada Rp1 pun dana APBN untuk pembangunan gas rumah tangga. Saya mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mencapai 4 juta sambungan gas rumah tangga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara pada triwulan 2 tahun 2022 yang tumbuh sebesar 27,74%. Nah pemirsa, untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Maluku Utara dinilai menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode triwulan 2 tahun 2022. Berdasarkan penilaian Komisi 11 DPR RI, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tidak lepas dari semakin landainya penyebaran COVID-19 yang berdampak positif terhadap kinerja perbankan, khususnya pada ekspansi penyaluran kredit yang berdampak pada perekonomian suatu daerah. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang tumbuh sebesar 27,74%. Hal itu menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Maluku Utara, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hattari mengatakan perekonomian Provinsi Maluku Utara diproyeksikan mengalami akselerasi sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Perlu melakukan kajian, jangan sampai ini cuma bermain kata-kata, tapi harus perlu diuji koefisiennya. Nah, termasuk dikritisi oleh para ekonom bahwa aturan-aturan yang mengukur tingkat kemiskinan ini ketentuannya sudah kedaluarsa. Anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea mengatakan Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode 2 tahun 2022. Sementara itu, kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah sektor transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,05%. Laporan yang disampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi cukup baik sekali dan juga tentu saja memang inflasi tidak bisa dipungkiri, juga ada peningkatan terutama dari transportasi maskapai penerbangan. Kenapa? Karena mobilisasi orang di sini kan cukup banyak pasca Covid ya, sehingga harga menjadi lebih tinggi. Dari Maluku Utara, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan.
Danau Batur yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali merupakan salah satu danau prioritas yang diprogramkan Presiden untuk direvitalisasi karena terjadinya pencemaran. Untuk itu, di sini pemirsa Komisi 4 DPR RI menargetkan adanya rapat sinergi bersama Pemkab Bali dan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK dan Kementerian KKP dalam rangka membahas tindak lanjut untuk mengatasi pencemaran di Danau Batur. Komisi 4 DPR RI meninjau secara langsung kualitas air Danau Batur dan upaya pengendaliannya. Kualitas air Danau Batur di kawasan Kintamani tidak seindah pesonanya. Berdasarkan klarifikasi, air Danau Batur masuk dalam kelas 2 atau tidak layak dikonsumsi. Hal tersebut disebabkan adanya pencemaran lingkungan seperti limbah rumah tangga, kapal bot yang kerap melintas, hingga pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Komisi 4 DPR RI mendorong kementerian terkait untuk mengedukasi masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap lingkungan. Usai tinjauan lapangan, Yohanes Franciscus Lema mengatakan, Komisi 4 meminta kementerian terkait untuk memberikan kontribusi terhadap kejernihan Danau Batur. Perlu adanya beberapa peralihan kegiatan masyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, perbaikan sistem penanaman pertanian kembali menggunakan pupuk organik, dan pemberian pakan disesuaikan dengan kontur tanah yang digunakan. Masing-masing kementerian ini harus mengetahui kontribusinya dalam tanda petik terhadap pencemaran ini apa sebagai sumber untuk mengidentifikasi masalah dan kemudian harus juga mengetahui solusi apa yang harusnya dilakukan. Nah, tadi hadir juga pemerintah kabupaten, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangli ini dan kita sudah bicara banyak hal ya terkait dengan pertanian mungkin perlu melakukan peralihan. Kalau selama ini menggunakan pupuk pestisida, kimia dan seterusnya, ke depan itu harus menggunakan pupuk organik. Yohanes menambahkan akan ada pertemuan lebih lanjut bersama pemerintah Kabupaten Bangli untuk pemulihan Danau Batur Bali. Dari Bangli, Bali, Yoga TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi 7 DPR RI menilai diterbitkannya aturan tentang rincian APBN 2023 yang salah satu target penerimaannya berasal dari cukai plastik dan minuman berpemanis akan berdampak terhadap industri plastik yang akan membuat harga produksinya semakin meningkat. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah menjelaskan rencana pengenaan cukai terhadap produk plastik yang akan diberlakukan pada tahun 2023 mendatang. Ditemui saat kunjungan kerja masa reses Komisi 7 DPR RI ke PT Hokan Delta Pack Industri Cabang Kampar, Riau, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menyampaikan banyak aspirasi dari dunia industri. Doni menjelaskan pelaku usaha merasa keberatan terhadap rencana pengenaan cukai produk plastik yang tertuang dalam Perpres nomor 130 tahun 2022. Cukai plastik ini sendiri, nah ini juga beban untuk mereka yang akan membuat harga ini juga akan meningkat. Tapi memang pemerintah menentukan cukai plastik juga tidak semena-mena dia menaruhnya, jadi memang kita juga harus tahu alasannya apa sebetulnya. Nah ini mereka mempertanyakan mengenai itu dan kita akan bahas ini dengan kementerian terkait. Sementara itu, Direktur PT Hokan Delta Pack Industri, Christina Irijani mengaku keberatan dengan rencana pengenaan cukai produk plastik. Menurutnya, sebagai perusahaan yang bergerak di dalam pengemasan makanan dan minuman, Hokan Delta Pack akan sangat terdampak. Terutama kami kan supporting untuk industri makanan dan minuman. Kami memakai plastik cukup banyak di produksi kami. Dan dengan isu yang terkini adalah, yang terbaru adalah mengenai penerapan cukai plastik. Itu sangat berdampak kepada industri kami pastinya ya. Karena menjadi tambahan biaya. Dan tambahan biaya ini akan pada akhirnya akan menaikkan harga dari end product. Dari Kampar, Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan juga representasi. Nah pemirsa, apa saja yang telah dicapai DPR RI sepanjang tahun 2022? Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih Mirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah, pemirsa, di sini sepanjang tahun 2022 tentunya DPR RI telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif dari DPR RI, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Tentunya pemirsa, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan juga hal ini merupakan bentuk komitmen legislasi dari DPR RI, khususnya Balek sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Tentunya selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis yang dilakukan melalui rapat audiensi dan juga kunjungan kerja. DPR juga melaksanakan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerja sama antar parlemen seperti IPU, ASEAN Parliamentary Assembly, P20, AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui capaian kinerja DPR RI sepanjang tahun 2022 tentunya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak informasi berikut ini. DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 sebanyak 13 undang-undang dan pada tahun 2021 sebanyak 13 undang-undang. Sedangkan pada tahun 2023 mendatang, ada sejumlah 39 rancangan undang-undang yang rencananya akan dibahas bersama dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2023. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen legislasi DPR RI, khususnya Balek, sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Sebagai tambahan informasi, selama 3 tahun periode DPR RI, total sudah ada 60 undang-undang yang disahkan oleh DPR RI, baik undang-undang inisiatif DPR, undang-undang inisiatif pemerintah, maupun undang-undang inisiatif DPD dan undang-undang kumulatif terbuka. Di tahun 2022 sendiri, ada 3 undang-undang yang cukup fenomenal dan menuai pro kontra di tengah masyarakat, namun berhasil disahkan meski sempat mengalami dinamika yang cukup panjang. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, dan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting bagi dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model Omnibus Law. DPR juga menyelesaikan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI. Untuk memahami pro kontra dalam setiap pembahasan undang-undang, DPR selalu mencoba meminimalisir dengan berbagai langkah. Salah satunya dengan membuat aturan-aturan turunan yang mudah diimplementasikan dari sebuah undang-undang. Selain itu, penggunaan ruang literasi juga menjadi langkah interaksi antara publik dengan DPR RI dalam membangun cultural approach di masyarakat. Kedepan, dengan 39 rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2023 yang ditargetkan, DPR akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Tentunya, dalam hal ini, DPR RI selalu berikhtiar untuk menyelesaikan setiap rancangan undang-undang dengan terbuka melalui kanal-kanal media DPR RI, sehingga publik dapat teredukasi dan memahami proses membuat undang-undang yang transparan dan akuntabel.
Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR RI menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis. Kontrol DPR atas berbagai kebijakan pemerintah dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, dan audiensi selama tahun sidang 2021 hingga 2022. Berbagai panitia kerja dan atau tim dibentuk oleh DPR. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan atau memastikan apakah undang-undang yang dibuat DPR telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. DPR RI juga melakukan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen, seperti IPU, ASEAN Parliamentary Assembly, P20, ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Sidang IPU di Bali yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2022 menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja DPR dalam diplomasi parlemen. Dalam tahun sidang 2021-2022, tugas dan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan sesuai dengan siklus APBN yang telah disusun setiap tahunnya. Siklus APBN tersebut meliputi pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022, dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN tahun 2023. Nah pemirsa, demikian informasi kaleidoskop kinerja DPR RI selama tahun 2022 atau tahun sidang 2021-2022. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa tentang kinerja, tugas, dan fungsi DPR RI. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat mengakses sosial media dan live streaming TVR Parlemen yang berisi semua kegiatan alat kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa, tentunya hembusan angin yang bertiup kencang, menggoyang daun dan juga ranting-ranting pohon tidak menyurutkan semangat para anggota komunitas pecinta alam parlemen untuk terus mendaki hingga mencapai puncak Gunung Merbabu. Informasi pendakian komunitas pecinta alam parlemen dalam mencapai puncak Gunung Merbabu akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Gunung Merbabu yang terletak di 3 daerah yaitu Semarang, Boyolali dan juga Magelang telah menjadi primadona dan favorit di kalangan para pendaki Indonesia. Gunung dengan ketinggian 3.140 meter di atas permukaan laut menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan sehingga tak heran banyak para pendaki yang memilih mendaki Gunung Merbabu meski medan yang dilalui begitu terjal dan sulit untuk didaki. Nah, untuk mendaki Gunung Merbabu ada 4 jalur alternatif yang sering digunakan para pendaki. Di antaranya jalur Tekelan, Selo, Kuntel, dan juga Wekas dengan jarak yang tingkat kesulitan berbeda-beda. Namun akan tetapi mencapai satu puncak yang sama. Dalam segmen Intips kali ini, komunitas pecinta alam parlemen atau Komparle akan mengajak kita merasakan keindahan Gunung Merbabu melalui jalur Selo. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, kegiatan pecinta alam bukanlah kegiatan yang hanya jalan-jalan tanpa resiko. Kali ini kami akan mengajak pemirsa memacu adrenalin dengan pengalaman komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle yang menerjang badai di Gunung Merbabu. Badai memang salah satu faktor resiko yang paling sering ditemui oleh pendaki gunung manapun. Untuk itu, pemirsa TVR Parlemen, kegiatan mendaki gunung harus dipersiapkan dengan matang. Selain logistik yang cukup, kegiatan fisik dan mental pun harus dipersiapkan dengan penuh pertimbangan. Mendaki gunung bukan sarana adu keren atau kehebatan, karena bisa saja nyawa menjadi taruhannya. Dalam pendakian Gunung Merbabu kali ini, tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle terhadang badai di pos 4 jalur Selo atau yang dikenal dengan Pos Sabana 1, di mana Komparle mendirikan tenda dan bermalam. Badai berupa angin kencang disertai kabut pekat ini membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Akibatnya nih pemirsa, Komparle urung melanjutkan summit dini hari ke puncak Merbabu karena kencangnya angin serta kabut yang pekat yang bahkan menyelimuti lokasi Sabana 1 hingga puncak mulai dari sore hari. Keelokan alam Gunung Merbabu menjadi magnet ratusan ribu pendaki setiap tahunnya. Keamanan dan keselamatan mendaki menjadi prioritas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Salah satu inovasi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu adalah membuat gelang pintar. Gelang berbahan karet ini mengadopsi teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Chip yang tertanam di dalam gelang berfungsi memancarkan sinyal yang dapat ditangkap oleh menara pemancar di sejumlah titik pendakian, serta di titik patok MH di sekitar jalan pendakian. Tujuannya mempermudah monitoring para pendaki serta sebagai upaya mitigasi bencana di Gunung Merbabu. Jalur pendakian ke Gunung Merbabu melalui Selo merupakan satu-satunya jalur pendakian di Gunung Merbabu yang menggunakan teknologi baru ini demi mempertimbangkan keamanan para pendaki. Tim jelajah Gunung Merbabu Komparle kali ini memilih mendaki ke Gunung Merbabu melalui jalur Selo karena terkenal dengan panoramanya yang indah. Selo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Sama seperti di berbagai jalur lokasi pendakian ke Merbabu lainnya, masyarakat di Selo mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil bumi melalui kegiatan bertani. Namun, kini mulai banyak berdiri basecamp pendakian yang dikelola masyarakat. Sehingga di waktu-waktu musim ramai pendakian, banyak masyarakat yang ikut beralih profesi menjadi porter bagi para pendaki. Selama mendaki melalui jalur ini, pemirsa akan disuguhi aneka pemandangan yang menakjubkan. Kondisi jalur yang relatif mudah dilalui dan cenderung lebih aman dari beberapa jalur pendakian lain ke Gunung Merbabu. Namun sayangnya di jalur Selo ini tidak terdapat sumber mata air ya pemirsa, sehingga pendaki harus membawa air minumnya dari bawah. Mendaki gunung, selain menikmati keindahan jalur pendakian, pemirsa juga harus menikmati ragam flora, seperti aneka bunga-bunga khas pegunungan tropis, seperti Cantigi dan Edelweiss. Bahkan pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle disambut burung kacar gunung yang riang menyambut tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle.
Keindahan dan panorama Merbabu memang tidak ada duanya. Merbabu yang bersanding anggun dengan Gunung Merapi ini menjadi incaran banyak pendaki karena dinilai memiliki panorama terbaik di seluruh Jawa. Dengan topografi dan pemandangan berbukit-bukit, jalur Merbabu sering diidentikan dengan jalur Gunung Rinjani atau jalur pendakian di pegunungan negara 4 musim. Komunitas Pencinta Alam Parlemen atau Komparle merupakan wadah bagi pegawai DPR RI untuk menyalurkan hobi mendaki gunung. Setiap tahun, Komparle rutin melakukan kegiatan pendakian ke berbagai gunung di Indonesia. Komparle sebagai wadah resmi di bawah Korpri Setjen DPR RI memberikan ruang bagi para pegawainya untuk healing sejenak dari kesibukan kerja parlemen di ibu kota. Ingat ya pemirsa TVR Parlemen, kemanapun pemirsa ingin menjelajahi alam, keselamatan harus tetap diutamakan ya. Sampai jumpa di liputan jelajah Gunung Komparle lainnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dede Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.